Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan pembelajaran, walaupun kegiatan ini melalui kegiatan daring. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa berjumpa lagi seperti biasa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Samsul yang sudah memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Oke, selanjutnya sebelum mulai kegiatan, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Saya absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Kania. Hadir, Pak. Oke, kemudian yang kedua, Restu. Hadir. Yang ketiga, Amal. Hadir. Kemudian Tina. Hadir. Oke, sudah semua ya. Apakah ada yang belum terabsen atau terlewat barangkali? Udah, Pak. Oh, Udah semua. Oke, sudah semua. Terima kasih alhamdulillah untuk hari ini kita sudah masuk semua ya, tidak ada yang tertinggal. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kaitannya dengan kegiatan berbicara. Namun Pak Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan pertemuan yang sebelumnya. Apakah masih ingat pertemuan sebelumnya? Kita membicarakan tentang materi apa? Eksplanasi. Oke, betul. Eksplanasi. Iya, siap. Samsul, oke betul. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? Kan ya, Pak. Oh, coba kan ya dijelaskan. Apa itu teks eksplanasi, Kak? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Oke, betul. Kalau Kania masih ingat ya. Mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan juga apa itu teks eksplanasi? Apakah sudah paham semuanya tentang teks eksplanasi? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang, ada yang tahu nggak? Sekarang akan membahas apa terlebih dahulu? Membahas apa? Teks ceramah. Teks ceramah. Oke, betul. Seperti yang Pak Guru kemarin sampaikan ya ketika di akhir pembelajaran bahwa kali ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Di sini kita akan mempelajari tentang teks ceramah, ya. Mungkin kalian sering mendengar apa itu ceramah, gitu ya. Mungkin di luar sana banyak kegiatan, salah satunya ada berceramah, begitu ya. Dan perlu kalian ketahui juga mungkin di kita di SMK Muda Majenang juga ada pondok pesantren ya. Di pondok pesantren juga di sana sering tuh diajarin bagaimana berceramah gitu ya. Akan paparkan bagaimana pengertian ceramah, kemudian bagaimana tujuan dari ceramah itu, udah ada ciri-cirinya, dan yang terpenting adalah struktur teks ceramah. Oke. Namun sebelumnya Pak Guru akan perlihatkan di sini bagaimana kompetensi dasar dan indikator dari kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian indikator pencapaiannya adalah mengidentifikasi isi dalam teks ceramah, kemudian mengidentifikasi struktur dalam teks ceramah. Itu KD dan IPK-nya. Kemudian perhatikan di sini, ini adalah petunjuk pembelajaran kita.
karena kita modenya ada daring, silakan kalian juga selain mengikuti Gmeet ini, kalian juga bisa mengakses untuk melihat materi secara detail pada web yang disiapkan oleh sekolah seperti biasa, yaitu di e-learning smk.madyamanjenang.sch.id seperti itu ya. Nah, ini petunjuk pembelajarannya seperti biasa tadi sudah kita laksanakan berdoa. Kemudian nanti kalian juga bisa mengakses untuk mengikuti pembelajaran ini di web sekolah. Kemudian nanti juga ada tugas dan latihan secara berkelompok tentunya nanti. Kemudian juga kalian bisa berhubungan dengan Pak Guru apabila pembelajaran ini telah selesai, namun kalian masih bingung ataupun masih ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, bisa menghubungi Pak Guru lewat WA. Di sini sudah tercantum ya. Nah, kemudian nanti di sini juga Pak Guru untuk media pembelajaran ini Pak Guru share nanti di grup WA kelas kita ya. Nanti di share lewat grup kelas, nanti kalian bisa unduh media pembelajaran ini untuk mempelajari materi lebih detail lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tetap semangat ya, walaupun kita sekarang masa pandemi, masih di rumah masing-masing, kita tetap jaga kesehatan, serta jangan lupa berdoa supaya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Amin. Amin. Oke. Kemudian, nah selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, begitu ya. Tujuan pembelajaran terlihat di situ? Terlihat anak-anak? Ya, terlihat, Pak. Ya, terlihat. Yang pertama yaitu menganalisis informasi isi ceramah yang ditayangkan dengan cermat, kemudian mengidentifikasi nanti nih membedakan antara teks ceramah dengan teks yang lainnya. Mungkin karena kenapa di sini Pak Guru masukkan tujuan ini, karena banyak mungkin di antara kalian yang belum bisa membedakan antara teks ceramah dengan teks-teks lainnya, contoh seperti pidato, ada khotbah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi struktur teks ceramah dengan sistematis dan lengkap. Nanti kita akan pelajari itu juga. Pak Guru akan menjabarkan bagaimana struktur teks ceramah, begitu ya. Oke, selanjutnya ini persepsi, menginformasikan kompetensi tadi sudah. Mungkin ada yang bisa menjawab apa sih kaitannya dengan teks ceramah, apa itu teks eksplanasi, apa sih kaitannya dengan keduanya? Ada yang mau bisa jabarkan? Restu mau, mungkin Restu ya mengangkat tangan mau menjelaskan apa kaitannya tentang ceramah dengan teks eksplanasi mungkin? Gimana Restu? Ceramah merupakan pidato yang isinya terkait ajaran suatu agama atau keyakinan, dan teks eksplanasi menjabarkan latar belakang dan proses terjadinya suatu peristiwa. Mungkin kurang lebihnya begitu, Pak. Ya, terus hubungannya apa antara kedua teks itu? Kenapa ada teks ceramah? Kenapa kok bisa dikaitkan dengan teks eksplanasi gitu? Bisa nggak Restu kira-kira? Mungkin kalau ceramah lebih ke keyakinan, kalau eksplanasi peristiwa. Oh, jadi peristiwanya ya, Restu ya. Iya. Kalau eksplanasi peristiwanya, kemudian kalau ceramahnya itu motivasinya begitu mungkin ya, Restu ya. Ya, lebih ke religi mungkin, Pak. Hal religi. Oh, iya, bisa. Mungkin ada yang lain? Itu aja. Oh iya, oke. Terima kasih tadi Restu sudah menjawab, kemudian Gilang juga menambahkan. Begini Pak Guru jelaskan bahwa apa sih hubungan antara eksplanasi dengan teks ceramah. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Restu bahwa eksplanasi itu adalah teks yang melaporkan tentang kejadian alam. Nah, dilihat di sini. Ini adalah contoh dari, ini terlihat nggak? Sebentar. Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, coba kalau terlihat mungkin Gilang ya. Gilang bisa baca, Lang? Bisa, Pak, bisa. Oke, silakan dibaca untuk Ya. contoh teksnya di sini. Hak pendidikan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut
telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dikonkretkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gilang. Ini suaranya Gilang bagus sekali ya. Oke, Pak. Kayak penceramah yang Makasih, sudah makasih. handal saja ya. Jadi begitu ya. Itu contoh dari teks ceramah begitu ya. Ya, jadi yang sudah saya katakan tadi sebelumnya bahwa ceramah itu tidak hanya kaitannya dengan satu agama saja, mungkin yang tadi sempat disampaikan oleh siapa tadi ya? Restu mungkin ya. Ya, Restu sudah betul. Cuman begini, tidak hanya satu dilihat dari nilai religiusitasnya saja, tapi juga dalam hal ini kaitannya juga dengan informasi. Oke, pengertian dari teks ceramah. Sudah paham semua tentang pengertian dan tujuannya? Sudah, Pak. Nah, Kalau sudah, Pak. sudah ya. Samsul, sudah Sul? Ada pertanyaan Sul? Mungkin pertanyaan ini sih Pak, apa ya? Kayak perbedaan ceramah dengan khutbah dengan pidato gitu Pak. Saya belum Oh, paham Pak. betul, bagus, pertanyaan bagus. Jadi tadi sudah katakan di awal. Jadi bahwa sebenarnya ceramah, khutbah ataupun itu pidato itu beda-beda jenisnya ya. Walaupun memang mungkin penyampaian sama, tapi kita harus tahu perbedaan di antara ketiganya itu. Nah, ini Pak Guru juga akan jelaskan. Terima kasih Samsul sudah bertanya. Nih Pak, sama-sama. Oke, dilihat kembali ke PowerPoint-nya. Nah, kita harus melihat nih ciri-ciri dari teks ceramah. Yang pertama, mempunyai struktur teks yang lengkap. Nanti kita akan pelajari ini. Apa saja sih struktur teksnya? Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada isi, dan yang terakhir adalah penutup. Itu ada 3 struktur dari teks ceramah. Oke, ya tadi yang tadi ditanyakan oleh Samsul, apa sih perbedaan antara ceramah, pidato ataupun khutbah? Kalian bisa lihat di sini ya. Halo, halo. Pak. Hai. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, di sini perbedaan antara teks ceramah, kemudian pidato, kemudian juga khutbah. Nah, selanjutnya ini contoh khutbah ya. Ini kalau khutbah itu jelas nih. Assalamualaikum yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kan sudah menjelaskan di sini. Ini contoh khutbah saja ya. Kalau tadi kan teks ceramahnya sudah dibacakan sama si siapa tadi? Gilang ya. Kalian disimak, dilihat di grup itu ada contoh teks ceramah sekaligus juga ada contoh teks khutbah. Pak Guru sudah membuat kelompok kalian di grup WhatsApp ya. Silakan dilihat siapa saja kelompoknya, dilihat di grup WhatsApp ataupun kalian bisa tadi di e-learning ya, dibuka di web kalian. Yang maju salah satu dari kelompoknya perwakilan. Nanti yang lain boleh mengomentari ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau maju terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3 dulu. Silakan. Kelompok 3 dulu, Pak. Untuk yang pertama, tentukan struktur teks ceramah dan yang kedua sebutkan unsur perbedaan antara teks 1 ceramah dan teks 2 khotbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau mengomentari ataupun bertanya? Silahkan Kania. Ini dari kelompok berapa Kania? Mana kalimat penjelas dari pembuka isi? Ya, terima kasih. Izin menjawab juga. Untuk yang pertama, untuk bagian pembukaan, itu yang lebih jelasnya itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri, coba ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Kania, mau menyimpulkan Kak? Ya, Kania Jadi silakan kesimpulannya disimpulkan. teks dan antara perbedaan antara teks ceramah dan pidato itu khotbah Iya, betul. adalah di pembukaannya sama di secara umumnya yang kayak gitu, Pak. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks ceramah, begitu ya. Silahkan kalian juga
Setelah ini mencari-cari contoh dari teks ceramah, kemudian dilihat juga contoh dari ciri kebahasaan teks ceramah. Seperti itu ya. Ya. Mungkin itu saja dari Pak Guru untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya. Tekun lagi belajarnya. Terima kasih, itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Pak Wagi. Terima kasih Pak.